Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita pelajari tentang asam, basa, dan garam. Pengertian asam. Asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen H+. Contoh, asam asetat terdapat dalam larutan cuka. Apabila kita sering makan bakso, di sana ada larutan cuka agar terasa asam. Asam askorbat terdapat dalam jeruk, tomat, dan bermacam-macam sayuran. Asam sitrat terdapat dalam buah jeruk. Asam borat terdapat dalam larutan pencuci mata. Contoh asam. Asam karbonat terdapat dalam minuman berkarbonasi, Sprite, Coca-Cola, dan lain-lain. Asam klorida terdapat dalam obat tetes mata. Asam lambung dalam pencernaan perut kita. Asam nitrat terdapat dalam pupuk bahan peledak TNE, baik pupuk urea maupun pupuk ZA. Asam fosfat terdapat dalam pupuk dan deterjen, sabun cuci. Terdapat juga dalam pupuk SP36. Asam sulfat terdapat dalam pupuk dan aki mobil, misalnya pupuk NPK, pupuk ZA. Contoh asam. Asam tartrat terdapat dalam buah anggur. Asam malat terdapat dalam buah apel. Asam formiat terdapat pada sengatan lebah. Asam laktat terdapat dalam keju. Asam benzoat terdapat dalam bahan pengawet makanan. Sifat-sifat asam. Senyawa asam bersifat korosif. Sebagian besar asam yang bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen H2. Senyawa asam memiliki rasa asam. Dapat mengubah warna zat yang dimiliki zat lain. Menghasilkan ion H+ dalam air. pH kurang dari 7. pH nilai keasaman kurang dari 7. Pengertian basa. Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida OH-. Ion hidroksida terbentuk karena senyawa hidroksida dapat mengikat satu elektron pada saat dimasukkan ke dalam air. Basa dapat menetralisir asam H+ sehingga dihasilkan air H2O.
Sabun merupakan salah satu zat yang bersifat basa. Contoh basa. Aluminium hidroksida terdapat dalam deodoran dan antacid. Kalsium hidroksida terdapat dalam mortar, plester. Magnesium hidroksida terdapat dalam obat urus-urus dan antacid. Natrium hidroksida terdapat dalam bahan sabun mandi. Sifat-sifat basa. Senyawa basa bersifat merusak kulit, kaustik, terasa licin di tangan seperti sabun. Senyawa basa terasa pahit, tetapi tidak boleh dirasakan, tidak boleh dikecap, dan tidak boleh dimakan karena sangat berbahaya untuk kesehatan. Dapat mengubah warna zat lain, menghasilkan ion OH- dalam air. pH lebih dari 7, yakni tingkat keasamannya lebih dari 7. Pengertian garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Reaksi kimia yang dapat menghasilkan garam, yakni asam bereaksi dengan basa, menghasilkan garam dan air. Kedua, basa bereaksi dengan oksida asam, menghasilkan garam dan air. 3. Asam bereaksi dengan oksida basa, menghasilkan garam dan air. 4. Oksida asam bereaksi dengan oksida basa, menghasilkan garam. 5. Logam bereaksi dengan asam, menghasilkan garam dan gas hidrogen H2. Contoh garam. Garam dapur natrium klorida bermanfaat untuk penambah rasa makanan. Terasa asin tetapi lebih sedap. Baking soda NaHCO3 natrium bikarbonat bermanfaat untuk pengembang kue. Dicampurkan dalam bahan-bahan kue sehingga mengembang lebih besar. Kalsit CaCO3 kalsium karbonat bermanfaat untuk cat tembok dan bahan pembuatan karet. Salpeter KNO3 kalium nitrat bermanfaat untuk pupuk dan bahan peledak. Potas K2CO3 kalium karbonat bermanfaat untuk sabun dan kaca. TSP natrium fosfat bermanfaat untuk pupuk dalam pertanian dan deterjen untuk bahan cuci, sabun cuci. Salmiak NH4Cl amonium klorida bermanfaat untuk baterai kering.
Sifat-sifat garam. Memiliki pH sama dengan 7. Tidak dapat mengubah warna kertas lakmus. Bersifat netral. Alhamdulillah.